Kalau saya mengajar metodologi itu 4is. Apa itu Pak? 4is 4 istiq bukan. 4is itu kan 4 is. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang kita desain itu kita rencanakan ke depan itu harus satu, logis, realistis, sistematis, empiris atau matematis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual, teknologi, dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kita sudah masuk di tahun 2024. Kembali kita ketemu di podcast lab kita akan bincang-bincang kembali terkait kegiatan laboratorium, baik itu alat, metode, kegiatan riset, penelitian mahasiswa, dosen, dan apapun itu yang insya Allah menginspirasi kita semua. Pada hari ini kita akan bincang-bincang terkait beberapa hal penting, bagaimana sebuah organisasi, kemudian program kerja, dan lab kita kedatangan seorang tamu sangat spesial mengawali tahun 2024. Kita sambut Profesor Dr. Amran Hartono MSI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunung, terima kasih, kebanggaan bisa hadir di sini bergabung bersama podcast laboratorium. Iya. Beliau adalah kebetulan di periode 2023 sampai dengan 2027 diberi amanah profesor kita ini menjadi wakil dekan 2 di Fakultas Sains dan Teknologi. Meskipun sebetulnya bidang kepakarannya atau secara khusus itu menjabat sebagai dosen di Prodi Fisika, tapi 2 periode menjabat menjadi Kaprodi Pertambangan. Jadi Fakultas Sains dan Teknologi selain memiliki prodi-prodi bidang sains juga ada satu prodi yaitu bidang pertambangannya, program studi pertambangan, dan beliau yang mengawali secara 2 kali Prof menjadi Kaprodi. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah memperoleh akreditasi baik sekali untuk program studi pertambangan. Nah teman-teman khususnya yang nonton mungkin ada yang baru mau cari program studi pertambangan bidang-bidang ilmu bumi salah satunya di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada satu prodi pertambangan cukup bergengsi, dan alhamdulillah alumni-alumninya juga sudah banyak berkecimpung di dunia pertambangan Prof Iya. Baik Prof, kita akan ngobrol-ngobrol nih Prof. Santai aja. Dari dosen fisika, kemudian jadi kaprodi, sekarang alhamdulillah jadi wadek 2 Tentunya bisa singkat aja tahun berapa di UIN sampai dengan saat ini, tentunya banyak hal yang bisa kita ambil di ceritanya. Baik, terima kasih Bu Nunung. Alhamdulillah saya mulai bergabung menjadi keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini pada tahun 2002. 2002. Jadi baru 22 tahun ya. Nah ini kita juga banyak suka duka pengalaman mungkin yang saya alami selama 22 tahun berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, di mana yang dulunya kita tahu sama-sama adalah Institut Agama Islam Negeri IAIN. Sehingga waktu di zaman kepemimpinan atau rektorat kita Pak Zumardi Azrah yang mencanangkan transformasi UIN menjadi IAIN menjadi UIN tahun 2002. Dan saya alhamdulillah bersama rekan saya ada berapa orang dulu angkatan pertama jadi dosen pertama sebagai dosen UIN karena waktu itu tahun 2002
kuota dosennya adalah 5 orang. Tahun itu dia jadi UIN setelah IAIN, yaitu semuanya untuk Fakultas Sains Teknologi pertama kali. Yang lainnya ada mungkin tendi, staf dan lainnya. Kita 5 itu angkatan saya ya kayak masih baru kemarin Bu Nunu. Iya. Masih muda kayak baru 2 tahun yang lalu. Itu ada saya kebetulan waktu itu kita untuk diprioritaskan untuk penerimaan dosen MIPA. Matematika, fisika, kimia dan biologi. Fakultas Sains. Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kebetulan waktu itu ya saya ya terus ada Pak Edi Sanjaya dan fisika itu 2, terus ada juga sekarang Prof. Dr. Lukman MSI, dia dulu matematika prodinya. Satu lagi Siti Nurbaiti, saya Dr. Siti Nurbaiti itu prodi kimia. Dan satu lagi yang mungkin kita tahu adalah Ibu Profesor Dr. Mega Ratnasari Pikoli. Mega itu dari biologi. Itulah kita cikal bakal pertama dosen UIN. Iya, itu jadi alhamdulillah kita 2002 ya. 2002. Lalu terus berikutnya. Iya. Nah, itu yang menjadi ya, pengalaman kita. Langsung diserai waktu itu langsung ditugaskan ke lab ini kebetulan PLT. Di PLT ini. PLT ini langsung ditugaskan ke PLT. Ini nyambung nih, Prof. Nyambung sekali. Ngomongin pertama kali ditugaskan di PLT 2002, 22 tahun kemudian sekarang menjabat sebagai wakil dekan 2. Tugas fungsi sebagai wakil dekan 2 kan tentunya terkait dengan sarana dan prasarana nih, Prof. Siap ya. Perkembangan PLT gimana nih, Prof, sampai dengan sekarang? Kemudian kira-kira untuk periode tahun ini nih ya, program unggulan apa nih dari Proparik 2 untuk PLT? Ya, ini kita merasa dan mengamati dari awal terbentuknya PLT ini. Kita juga memverifikasi, menerima kedatangan alat-alatnya. Kebetulan saya sebagai kepala tim teknis waktu itu. Dan waktu itu juga untuk kepala lab MIPA-nya Pak Dr. Agus Budiono. Kita direktur PLT kita pertama adalah sekaligus dekan kita, Dr. Sofian Sajaya Putra. Nah, beliau sangat akomodatif, sangat memberikan ruang kepada kita. Dan waktu itu kalau nggak salah timnya juga ya tim yang sibuk itu Pak Ade Chandra, saya ingat dulu hasilnya tukang lari dari kemana-mana. Pak Ade dia selalu saya ingat selalu sibuk dari siap terus. Nah kita langsung dibebani tugas itu saya sebagai kepala tim teknis. Dalam hal ini waktu itu kita menyambut kedatangan alat-alat ya. Alat-alat yang pertama dari kerjasama itu dari IDB, dari Lab Didaktik dari Jerman itu. Itu saya paham sekali. Jadi tiap hari kita kerja kayak ya dari pagi sampai hampir malam. Ya itu luar biasa sekali. Dan memang setelah kita datang kita petakan semua peralatan, ternyata ya peralatan yang awal datang itu semuanya masih sifatnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok dasar. Kebutuhan dasar di sebuah institusi pendidikan, yaitu untuk layanan praktikum, layanan akademik ya. Belum kelihatan untuk yang ininya yang lebih luas ya, tapi itu ya memang harus seperti itu. Itu yang kita pahami. Jadi seperti itu berjalan terus karena kita ingat pesan dari rektor kita waktu itu Pak Ajra, bagaimana ini menjadikan lab ini bisa sejajar dengan universitas-universitas terkemuka. Tentunya ada hal yang memang harus di-create di situ, dalam artian tidak hanya sebagai instrumen atau fasilitas sarana untuk layanan akademis rutinitas, tapi bagaimana menjadi layanan riset, layanan kerjasama, layanan pengembangan untuk bernilai profit nantinya sebenarnya itu. Nah itu yang ininya ini. Ya, dan alhamdulillah ya, meskipun memang kalau disejajarkan tentu kan tidak apple to apple ya Prof ya. Tapi kita alhamdulillah saya lihat tuh PLT adalah kita sudah mulai memberikan layanan kepada masyarakat dengan penerimaan sampel dan lain-lain ya gitu ya. Terus
kalau nggak salah tuh beberapa waktu lalu saya kedatangan, kita undang Pak Dekan tuh, Dekan yang sekarang Pak Pusdetja PSD. Visi dari Fakultas Saintek untuk periode ini kan kemandirian, Prof. Ya, jadi penghasilan produk inovasi dan kemandirian serta transformasi digital dan produk-produk inovasi produk dan inovasi serta transformasi digital menuju kemandirian. Iya. Ya. Saya ingatnya cuma gini, mandiri. Ya, mandiri. Supaya bisa mandiri. Nah, Prof, gimana nih pandangan Prof? Kemudian tadi saya tanya program apa nih yang akan mungkin dalam waktu 1, 2, 3 tahun ini supaya pusat pelaburan terpadu mungkin ya khususnya yang ada di Fakultas Sains bisa mendukung apa yang menjadi visi dari dekan kita. Siap. Nah ini saya sangat sepakat dengan apa yang dicanangkan dari pimpinan tertinggi kita, rektor kita dalam hal ini di periode 2023-2027 ini, Prof. Asep mencanangkan tadi menuju transformasi digital, produk inovatif dalam menuju kemandirian itu sangat tepat sekali. Itu di situ kita untuk implementasi di tingkat fakultas, kita juga dalam hal ini dengan Pak Dekan yang juga merealisasikan itu. Wabil khusus tahun pertama kita sudah membentuk ya satu namanya tempat fintech namanya ya. Kita membentuk suatu pusat inovasi teknologi sains teknologi FST fintech yang mana akan menjadi nanti urat nadinya sebagai benchmarking juga kita untuk sosialisasi, untuk menyampaikan ya pesan kepada dunia luar bahwa ada apa sih di UIN khususnya di FST, nanti juga termasuk PLT ini yang merupakan belahan jiwa lah dari fakultas saya ini. Nah itu. Jadi kita di sini sangat jelas Pak Dekan juga dan tim dekanat mencanangkan 4 rencana produk atau pusat riset unggulan. Riset unggulan. Ya, baik terkait dengan nanti smart farm, smart farming gitu ya, urban smart farming, energi ya. Terus juga ada industri halal ya. Terus satu laginya ke green transformasi digitalnya sendiri. Itu termasuk menjelaskan integrasi keislaman yang juga penjelasan secara digital dari Al-Quran maupun hadis nanti yang lebih luas lagi sehingga bisa diterima manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, ini tadi Bu Nunung tanyakan peluangnya apa? Nah, tentunya dalam membangun sebuah kerangka bisnis dalam tanda bukan bisnis negatif ya, tapi yang agak positif untuk memberikan nilai tambah. Iya. Nah, saya melihat bahwa PLT ini mempunyai potensi yang cukup. Ya? Kenapa saya bilang cukup? Karena kita punya SDM yang sudah stay di sini cukup lama, baik itu di bidang karakterisasi, bidang pengujian, bidang layanan, ya, dengan kemampuan yang ya kita bisa lihatlah. Ya. Kita punya peralatan juga yang cukup mumpuni, ada IR, ada UPPs, ada lab lingkungan, kita juga punya XRD, juga TGA-nya ya. Nah ini yang menurut saya yang selama ini kita hanya banyak terbatasnya lebih layanan ke internal sendiri, tapi sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir sih sudah dari kali nggak salah itu dari mulai kepemimpinan Ibu periode kedua yang ketua PLT itu Pak Mirjan ya. Pak almarhum abang kita itu Pak Mirjan Deraja itu sudah mulai melakukan layanan walaupun sebatasnya belum hanya XRD mungkin dan beberapa penguji kimia ya. Nah memang itu sudah cikal bakal ya adanya sisi profit atau bisnis daripada PLT ini. Padahal sebenarnya kalau kita lihat banyak potensi yang bisa dikembangkan lebih luas lagi, lebih maju berkembang lagi. Nah, itu yang kalau kita kita pengen bikin maju ya. Kita juga pernah alat yang dipinjam dulu ya. Kita punya dulu magnetometrik, proton magnetometrik,
alat untuk survei geologi, survei geofisik maupun untuk bidang pertambangan, bidang apapun gitu ya, perminyakan ya. Nah, sempat kita punya. Nah itu kita juga punya sekarang apa namanya geolistrik. Nah itu jadi bagaimana kita sekarang untuk menuju kemandirian tadi, menuju yang hasil yang meningkatkan nilai profit tadi, ekonomis tadi, yang ditambah itu tentunya kita hanya mensinkronkan sekarang Bu Nunung. Itu yang menurut saya itu lebih memudahkan saya. Saya berterima kasih kepada pemimpin sebelumnya telah memfasilitasi kita dengan SDM yang ada, juga peralatan lain. Dan sekarang tinggal bagaimana mensinkronkan itu. Dalam artian itu memang SDM ini memang tepatnya di pengujian, itu di lingkungan, itu di ini karakterisasi. Artinya apa? Nah, tinggal kita mensinkronkan itu, menyandingkan. Artinya benar-benar satu bidangnya. Kalau bidang IT siapa yang ininya misalnya seperti itu. Bidang podcast seperti ini misalnya Pak Ade ya. Dari zaman podcast sekarang ini ya memang harus artinya apa? Bisa jadi kita itu dalam membutuhkan lain nanti misalnya itu dibutuhkan memang Pak Ade itu punya sertifikat podcast. Harus itu. Supaya apa? Supaya kita namanya kapabilitas kita ya. Kredibilitas kita benar-benar ini sehingga waktu dipakai di orang luar kan mana ininya, mana itunya ya, legalitasnya itu butuh. Undung di misalnya di geolistrik mana nih ininya sertifikat yang ininya nih ada sertifikasi geolistrik sehingga artinya apa berdaya guna semua jadi baik SDM-nya maupun sumber daya potensial sarana prasarananya. Nah itu ini menurut saya karena beberapa juga kita lihat sudah ada yang datang seperti Bu Nunung ya beberapa vendor atau beberapa maksudnya klien user dalam bisa surveyor dan lain semacam untuk menjajaki kerjasama. Nah ini sangat terbuka sekali buat kita. Oke, itu benar jadi. Artinya lab kita ya, lab yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi ini memang sudah membuka diri. Tinggal nanti bagaimana aturan-aturan yang ada di internal UIN-nya bisa menjembatani antara kebutuhan dan apa yang kita miliki gitu ya Prof ya. Sehingga bisa berjalan tuh antara kebutuhan dengan yang ada di laboratorium. Memang aset yang di lab itu kan bukan aset yang aset yang cukup mahal. Aset yang cukup mahal selain memang harus ada sumber daya manusia yang mumpuni yang tadi mungkin diperkuat dengan sertifikat kompetensi ya kan. Juga tadi aturannya harus diperjelas lagi. Tentunya tadi satu Prof kan mungkin dari program Wadik 2 tadi kan ada alokasi anggaran yang memang memadai pertama buat sumber daya manusianya berarti kan tadi bagaimana bisa mendapatkan legalitas sertifikat kompetensi kan butuh anggaran. Yang kedua alat kan butuh maintenance. Nah anggaran maintenance gitu ya Prof ya. Kemudian sarana prasarana yang lain yang memang untuk menghasilkan sesuatu yang besar memang harus ada modal yang besar juga. Benar sekali. Ini tugas dari Pak Wadek nih, gimana kita semuanya itu bisa terakomodir dengan baik dan tadi tujuan yang kita ingin peroleh ya nilai tambah dengan adanya kegiatan akademis tapi memberikan nilai tambah itu bisa tercapai. Iya, benar sekali itu terkait dengan itu memang regulasi atau kebijakan yang dicanangkan baik kita dari universitas maupun fakultas menurut saya sih sudah mulai searah ya. Jadi artinya apa? Apalagi basisnya sekarang kita adalah indeks adalah dengan basis program. Karena kalau produk itu artinya apa? Nah kita sekarang tinggal bagaimana mengemas itu dalam suatu kerangka pikir atau kerangka proposal, kerangka ajuan yang jelas. Jadi apa yang dibutuhkan, berapa lamanya, berapa pembiayaannya, apa yang ininya, nah terlanjur pun jelas. Nah itu namanya kalau saya secara empirik itu atau secara saintifik itu memang kenapa butuh itu? Karena jelas tadi kalau saya bilangnya 4IS itu. Kalau saya mengajar metodologi itu 4IS apa itu Pak? 4IS 4 istrik bukan. 4IS itu kan 4IS. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang kita desain itu kita rencanakan ke depan itu harus satu logis, realistis, sistematis, empiris atau matematis. Ya. Artinya apa? Ini kalau di luar
kurang dari 4 is ini itu tidak saintifik atau tidak ilmiah. Tidak, ini artinya apa? Logis ya jelas harus terima akal sehat, realistis nyata. Sistematis itu runut, sangat jelas konsep berpikir seperti apa akan terarah ini ya. Dan empiris tadi atau matematis tadi target goalnya jelas, ada hitung-hitungannya, detail seperti apa. Jadi nggak ngambang-ngambang. Nah itu. Nah ini kalau sudah detail begitu, wah tidak ada alasan kita sebagai pemangku kebijakan, apalagi Pak Rektor, sangat mensupport sekali itu. Jadi tidak hanya awal tapi sangat detail dan juga tadi berapa lama. Kira paling nggak juga ya syukur-syukur ya bisa dihasilkan sebelum periode berakhir gitu ya. Dan yang paling penting mungkin Prof, peluang-peluang ini sangat terbuka, khususnya buat sivitas akademik yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Unsri Jakarta, baik itu dosen maupun tendik ya Prof ya. Benar sekali. Ya. Mahasiswa pun semoga seluruh all sivitas akademik. Bahkan mungkin kolaborasi. Benar sekali. Terbuka kolaborasi dengan pihak yang lain. Pihak lain, baik itu institusi pendidikan maupun yang lainnya. Ya. Nah, ini yang sangat kita inginkan sekali, kita harapkan juga. Ya, itu juga kita pusat-pusat informasi kita. Dalam hal ini kita punya fintech supaya bisa lebih bergerak cepat ya. Betul. Untuk mensosialisasikan ini. Program fintech kalau nggak salah yang sudah mulai berjalan adalah pelatihan robotik. Iya satu lagi. Itu robotik adalah kita memfasilitasi ya. Dalam rangka kita di samping kita sosialisasi juga pengabdian juga. Betul. Bagaimana mengimplementasikan ilmu itu tidak hanya dalam kandang sendiri dalam kampus, tapi bagaimana berperan serta dalam membangun generasi muda dari pendidikan dasar dan menengah. Dan di situ melibatkan mahasiswa juga, sehingga terjun langsung ke mahasiswa dalam tridharma tadi. Ilmunya diamalkan dan bermanfaat buat banyak orang. Iya, dan mudah-mudahan bisa nantinya menghasilkan nilai tambah juga dalam arti nilai tambah juga. Jadi mahasiswa yang kreatif, mereka bisa mendapatkan nilai tambah, dosen juga insya Allah institusi juga walaupun tidak begitu, tapi nanti insya Allah. Jadi buat teman-teman khususnya Fakultas Sains dan Teknologi atau bukan sains juga nggak apa-apa, punya ide apapun itu, pimpinan kita sangat terbuka untuk discuss dan insya Allah akan ditindaklanjuti ya dengan bimbingan, arahan, dan kalau memang berhasil nanti keberhasilan itu buat kita bersama dan itu sangat terbuka sekali. Jadi ditunggu teman-teman khususnya teman-teman mungkin dari tendik, baik itu yang ada di tata usaha, mungkin ada penemuan-penemuan nih terkait bagaimana mempercepat layanan dan lain-lain gitu kan. Terus ada juga mungkin dari teman-teman laboratorium ya, para PLP, penelitian-penelitiannya mungkin bisa dikembangkan, dikolaborasikan dengan dikomunikasikan dengan pimpinan tadi dalam bentuk sebuah ajuan proposal yang tadi dengan 4 is tadi akan difasilitasi. Insya Allah. Yang penting itu tadi kita sudah punya 4 wadah tadi Bu. Betul. Ada namanya atau Green Campus atau juga kaum positif atau terus ada renewable energy atau alternative energy, ada juga transformasi digital. Kita punya juga halal tadi juga smart urban farming itu. Itu kan luas itu. Itu sudah itu kita punya pakar-pakarnya di situ. Smart urban farming dengan Prof kepala PLT juga itu Dr. Iwan Aminuddin, tentang green energy juga energi terbarukan itu ada Prof. Lili, ada Prof. Sofiansa di situ, ada yang juga Prof. Maman di situ yang juga yang Prof. Hendra juga, pokoknya semua kita berdaya gunakan, semua kita fasilitasi sehingga tidak ada alasan untuk kita itu tidak mendapat ruang untuk ini. Jadi mungkin kata kuncinya sivitas akademik fakultas tunjukkan kemampuannya bergabung di program yang sudah dicanangkan oleh dekanat fakultas, kontribusi sekecil apapun insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Baik Prof, closing statement boleh dong. Baik, seluruh sivitas akademika Fakultas Sains Teknologi, mari kita sambut ya transformasi inovasi produk menuju kemandirian FST khususnya umumnya adalah Unsri Jakarta. Bersama kami, kita semua menuju kemandirian unggul dan berdampak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof waktunya. Sama-sama, sehat selalu menuntung ya. Masih banyak yang pengen didiskusikan, sharingnya tentunya, tapi karena mungkin kita bisa, Prof kan ini masih ada kegiatan lain-lain. Siap, insyaallah. Baik, ya teman-teman semua, menarik sekali ya. Jadi khususnya nih, khusus banget buat teman-teman yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, teman-teman dosen, teman-teman teknik, mari kita sama-sama apa yang mau disumbangkan selama periode dekanat tahun ini 2023 sampai 2027. Sangat terbuka sekali idenya dan semua apa yang ingin disumbangkan ya. Baik tenaga pikiran, tadi kita punya 4 kegiatan besar, riset besar yang itu nanti insya Allah harapannya ada nilai plus dari keempat ide besar yang akan jadi goalnya Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir di podcast lab kita, lab kamu semua, kolaborasi teknologi intelektual dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu. Saya Nunung Isnani undur diri, kita ketemu lagi dan insya Allah kita akan bahas hal-hal lain yang insya Allah lebih menarik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.